Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Rosa Amalia SPI MSI selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar mikrobiologi akuatik serta teman-teman kelas A yang berbahagia. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 6 ingin memaparkan materi kami mengenai identifikasi bakteri secara biokimia. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6 terlebih dahulu. Yang pertama ada Sarah Anataya, lalu ada Novia Dwi Pangestuti, Syaila Syabila Filardinanti, Nadia Sarfa Fahmida, Salma Fauzia, Sresi Asamahindra, Muhammad Mukorobin, Cynthia Monika Simanjuntak, Rianita Sylvia Putri, dan saya sendiri Jian Adelia Putri. Baiklah, untuk materi dari identifikasi bakteri secara biokimia ini, kami akan memaparkan beberapa hal, yaitu yang pertama ada definisi dari uji biokimia, yang kedua ada tujuan dari uji biokimia, yang ketiga adalah macam-macam uji biokimia, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Definisi dari uji biokimia bakteri adalah suatu cara atau perlakuan yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan mendeterminasi suatu biakan murni bakteri hasil isolasi melalui sifat-sifat fisiologinya. Proses biokimia erat kaitannya dengan metabolisme sel, yakni selama reaksi kimiawi yang dilakukan oleh sel yang menghasilkan energi maupun yang menggunakan energi untuk sintesis komponen-komponen sel dan untuk kegiatan seluler seperti pergerakan. Lalu untuk tujuan dari uji biokimia bakteri adalah untuk mengidentifikasi sifat-sifat fisiologis koloni bakteri hasil isolasi. Karena memang untuk mengidentifikasi bakteri ini tidak cukup hanya dengan uji morfologisnya saja, tapi harus diuji secara fisiologis juga. Maka dari itu perlu diperlukan uji biokimia untuk mengidentifikasi spesies dari bakteri secara lebih lanjut. Untuk selanjutnya adalah macam-macam dari uji biokimia. Kami mencantumkan 9 macam uji, yaitu yang pertama ada uji indol, uji MRVP, uji sitrat, uji motilitas, uji urease, uji TSIA, uji produksi H2S dan gas, uji katalase, dan uji lisin. Uji indol, fungsinya untuk mengetahui apakah bakteri memiliki enzim triptofanase. Media yang digunakan ada air peptone, MIO, dan SIM. Prosedur kerja, ambil 1 oz biakan bakteri dari NA miring, diinokulasikan ke dalam media MIO, lalu diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Setelah itu, tambahkan 0,2 sampai 0,3 ml fraksi indol dan amati perubahan yang terjadi. Hasil positif ditandai terbentuknya cincin warna merah pada garis pemisah, dan hasil negatif ditandai tidak terbentuknya cincin merah antara media dan reagen. Selanjutnya adalah uji MRVP, yaitu fungsinya untuk mengetahui adanya fermentasi asam campuran dan mengetahui pembentukan asetil metilkarbinol dari hasil fermentasi glukosa. Media yang digunakan adalah media pepton glukosa fosfat. Hasil ujinya, jika positif terjadi perubahan warna menjadi merah, dan jika negatif tidak terjadi perubahan warna. Hasil positif menunjukkan bahwa bakteri menghasilkan asam campuran dari proses fermentasi glukosa. Selanjutnya adalah uji sitrat. Fungsinya adalah digunakan dalam uji inkubasi isolat dan uji katalase, serta melihat kemampuan bakteri dalam menggunakan sitrat sebagai satu-satunya sumber karbon dan energi. Media yang digunakan adalah media Simon Citrate Agar. Hasil ujinya, jika positif terjadi perubahan warna menjadi biru tua, dan jika negatif tidak terjadi perubahan warna atau warna tetap hijau tua. Fungsi dari uji motilitas yakni untuk mengetahui ada tidaknya pergerakan bakteri. Media yang digunakan ada media MO, media SIM, media NA. Hasil uji, jika positif akan muncul rambatan-rambatan di sekitar bekas tusukan jarum pada media. Jika negatif, tidak terdapat rambatan-rambatan pada media. Identifikasi hasil. Hasil positif menunjukkan bahwa bakteri yang motil akan menimbulkan rambatan-rambatan pada media tumbuh karena adanya pergerakan flagela bakteri tersebut.
Selanjutnya adalah uji urease yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan bakteri dalam mengubah urea menjadi amonia. Media yang digunakan adalah media Christensen's urea agar. Hasil uji bersifat positif jika terjadi perubahan warna dari kuning menjadi merah. Lalu akan bernilai negatif apabila tidak terjadi perubahan warna. Contoh pengujian berhasil positif terjadi pada bakteri Proteus sp. Uji TSIA memiliki fungsi melihat kemampuan mikroorganisme dalam memfermentasikan gula, yakni glukosa, laktosa, dan sukrosa. Yang kedua, membedakan beberapa jenis bakteri yang termasuk kelompok Enterobacteriaceae yang bersifat gram negatif. Adapun media digunakan yaitu media triple sugar iron agar yang mempunyai dua bagian yaitu slane dan boat. Dan berikut merupakan prosedur kerja dari uji TSIA. Berikut adalah hasil uji dan identifikasi dari uji TSIA. Dapat dilihat bahwa uji TSIA dapat menghasilkan 10 macam interpretasi yang tentunya memiliki hasil yang berbeda-beda sesuai dengan warna dan juga endapan ataupun gelembung udara yang terbentuk. Uji H2S fungsinya mengamati kemampuan bakteri dalam mengubah asam amino alenin dan hidrogen sulfit. Media yang digunakan adalah media cair sistein atau media TSIA. Lalu ada uji gas, berfungsi untuk mengetahui bakteri yang diuji termasuk heterofermentatif atau homofermentatif. Media yang digunakan adalah media MRS dan media gula-gula. Uji katalase berfungsi untuk mengetahui aktivitas katalase pada bakteri yang diuji. Pada bakteri berbentuk kokus adalah untuk membedakan antara Staphylococcus dan Streptococcus. Media yang digunakan yaitu media mannitol salt agar atau MSA. Prosedur kerjanya yaitu yang pertama, teteskan 1 tetes H2O02 3% di atas kaca objek, ambil 1 inokulum dan letakkan di atas kaca. Jika positif terbentuk gelembung udara, jika negatif tidak ada gelembung udara. Uji lisin fungsi diferensiasi mikroorganisme dengan dasar dekarboksilasi dan produksi hidrogen sulfida. Media yang digunakan media lisin iron agar. Prosedur kerja, timbang media lisin iron agar, masukkan ke dalam Erlenmeyer dan larutkan dengan aqueous. Selanjutnya lakukan sterilisasi media. Setelah itu tuangkan media ke dalam tabung reaksi dan miringkan sampai memadat pada kemiringan 30 derajat Celcius. Tusuk bagian tengah dengan jarum OC. Selanjutnya lakukan inkubasi selama 24 jam. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai kesimpulan dari pemaparan kali ini, yaitu mengenai identifikasi bakteri secara biokimia. Baiklah, untuk kesimpulan dari pemaparan kali ini, yaitu berdasarkan penjelasan yang telah diberikan, dapat disimpulkan bahwa bakteri adalah mikroorganisme yang memiliki banyak spesies dan sifat. Identifikasi bakteri dapat dilakukan dengan uji morfologis dan uji fisiologis untuk mengetahui spesies bakteri. Uji fisiologis dapat dilakukan melalui beberapa uji biokimia seperti uji indol, uji MRVP, uji sitrat, uji motilitas, uji urease, uji TSIA, uji produksi H2S dan gas, uji katalase, dan uji lisin. Setiap uji memiliki tujuan dan media yang berbeda-beda tergantung dari kebutuhan penelitian. Demikianlah presentasi dari kelompok 6 mengenai identifikasi bakteri secara biokimia. Kami memohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata yang kami tidak sengaja. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.